Halo Sobat Bunak, kembali lagi bersama Dohan. Selamat datang di Puskeswan Batola, tempat membahas seputar dunia peternakan dan kesehatan hewan. Sebentar lagi, umat Islam di seluruh dunia akan merayakan Idul Adha. Hari Raya Idul Adha identik dengan penyembelihan hewan kurban. Hewan untuk kurban tidak boleh sembarangan. Tidak hanya pemilihan hewan, proses pemotongan hingga pengemasan dagingnya juga harus memenuhi kriteria asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, di video ini Dohan mau bagi tips nih, bagaimana memilih hewan kurban yang memenuhi syarat, bagaimana proses pemotongan hingga pengemasan daging yang baik, sampai bagaimana penyimpanan daging kurban yang baik di rumah. Yuk kita nonton sama-sama videonya. Hewan kurban harus memenuhi persyaratan, antara lain cukup umur, tidak cacat, dan tidak dalam keadaan kurus ataupun sakit. Agar jumlah ternak kita terjaga, sebaiknya sapi betina produktif tidak dipotong ya. Bila masih bingung dan ragu dalam memilih hewan kurban, Sobat Bunak bisa memilih dan membeli hewan kurban yang telah diperiksa oleh dokter hewan yang dibuktikan dengan adanya SKKH. Sapi adalah hewan berkaki panjang dan titik beratnya ada di antara keempat kakinya. Jadi, jangan memaksa sapi turun dari truk tanpa landasan yang landai. Sapi juga mempunyai flag zone yang membuat sapi menjadi tidak nyaman bila banyak orang di sekitarnya. Inilah yang membuat tidak boleh banyak orang masuk ke daerah penampungan dan penyembelihan sapi, apalagi menjadi tontonan. Sapi berbaring dengan cara duduk, bukan berbaring ke arah samping. Oleh karena itu, gunakan alat bantu seperti tali pada saat membaringkan sapi. Kalaupun terpaksa dirobohkan, gunakan alas matras karet supaya tidak langsung terbanting di permukaan lantai semen. Sapi harus segera disembelih setelah berhasil dibaringkan. Pisau yang digunakan harus tajam dengan ukuran panjang 1,5 kali lebar leher hewan untuk menjamin semua saluran yang wajib dipotong terputus sempurna. Sapi yang akan disembelih sebaiknya berada dalam kondisi yang tenang dan tidak stres. Sapi yang stres menyebabkan pembuluh darah akan mengecil, membuat darah tidak keluar sempurna sehingga kualitas daging menjadi sangat rendah. Petugas yang menangani daging kurban harus menjaga kebersihan tangan, tempat, dan pakaian. Petugas penanganan daging dengan jeroan harus berbeda orang. Untuk proses pemotongan daging sebaiknya dilakukan dengan menggunakan alas plastik yang transparan. Daging dan jeroan tidak boleh dicampur. Jeroan hijau dan jeroan merah juga harus terpisah. Setelah dicuci dan dibersihkan, jeroan hijau harus direbus terlebih dahulu. Bagikan potongan daging dalam kemasan yang terbuat dari bahan yang tidak berbahaya bagi kesehatan dan tidak menambah kontaminasi. Daging tidak dikemas dalam satu kemasan dengan jeroan. Pengemasan jeroan hijau dan jeroan merah juga harus terpisah. Usahakan daging dan jeroan tidak dibiarkan tersimpan pada suhu ruangan lebih dari 4 jam. Daging kurban sesegera mungkin dimasak atau diolah. Jika ada bagian daging yang kotor, dicuci dengan air bersih sebelum dimasak. Jika daging tidak langsung dimasak atau diolah, daging harus disimpan dalam lemari pendingin. Sebelum disimpan dalam lemari pendingin, pastikan daging kurban bersih. Jika daging kotor, maka daging dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan air bersih, kemudian sisa air di permukaan daging dikeringkan dengan tisu. Daging yang disimpan pada lemari pendingin harus dimasukkan dalam wadah tertutup atau kantong plastik untuk makanan. Penyimpanan pada suhu dingin maksimum 5 hari. Jika akan dibekukan, daging dipotong sesuai kebutuhan pemakaian dan dikemas dengan wadah tertutup atau kantong plastik untuk makanan. Penyimpanan daging pada suhu beku maksimum 3 bulan.
Daging dengan jeroan disimpan pada wadah yang terpisah. Begitu juga daging sapi atau kerbau dengan daging kambing atau domba. Untuk daging yang disimpan dalam keadaan beku, sebelum dimasak harus dicairkan terlebih dahulu. Pencairan dapat dilakukan dengan merendam daging di air dengan daging tetap dalam wadah. Hanya informasi ini yang bisa Dohan bagi. Bila ada pertanyaan seputar peternakan dan kesehatan hewan, bisa langsung tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Share jika sobat merasa orang lain perlu tahu tentang video ini. Sekian, tetap bergerak, tetap setara.